Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Jihad dengan izin kedua orang tua. Demikian Imam Bukhari menyebutkan judul bab tanpa batasan. Dan ini merupakan pendapat Al-Sawri. Adapun jumhur ulama memberi batasan bahwa orang tua yang perlu dimintai izin adalah orang tua yang beragama Islam. Dari Habib bin Abi Sa'bit dia berkata, "Aku mendengar Al-Abbas sang penyair, dia tidak dituduh berdusta dalam hadisnya berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan minta izin untuk berjihad. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu berkata, ya. Beliau bersabda, hendaklah engkau berjihad berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3004. Kalimat seorang laki-laki datang. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah Jahimah bin Al-Abbas bin Mirdas. An-Nasai dan Ahmad meriwayatkan dari jalur Muawiyah bin Jahimah. Sesungguhnya Jahimah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku ingin berperang, dan aku datang untuk minta pendapatmu. Beliau bersabda, apakah engkau masih memiliki ibu? Beliau berkata, ya. Beliau bersabda, tetaplah dengannya. Kalimat hendaklah engkau berjihad berbakti pada keduanya. Maksudnya, khususnya jihad jiwa dalam mencapai keridhaan mereka. Dari sini diambil pelajaran tentang bolehnya mengungkapkan sesuatu dengan menyebut lawannya selama maknanya dapat dipahami. Karena kata berjihad secara lahiriah adalah menimpakan mudarat pada keduanya yang biasa diperuntukkan kepada selain keduanya. Padahal tidak diragukan bahwa makna tersebut bukanlah makna yang dimaksud di tempat ini. Bahkan maksudnya adalah memberikan maksud jihad itu yaitu kelelahan jasmani serta mengeluarkan harta untuk mencapai keridhaan orang tua. Pelajaran yang dapat diambil: 1. Segala sesuatu yang melelahkan jiwa dinamakan jihad. 2. Berbakti kepada orang tua terkadang lebih utama daripada jihad. 3. Orang yang dimintai nasihat harus memberikannya tanpa ada unsur lain. 4. Seorang mukallaf hendaknya minta penjelasan mengenai ketaatan yang lebih utama untuk dikerjakan, sebab laki-laki pada hadis di atas mendengar keutamaan jihad, maka ia pun segera ingin melakukannya. Kemudian dia tidak merasa cukup dengan hal itu, hingga minta izin terlebih dahulu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun memberi petunjuk tentang apa yang lebih utama dia kerjakan. Kalau bukan karena bertanya, niscaya dia tidak akan mengetahuinya. Dalam riwayat Imam Muslim dan Sa'id bin Mansur dari jalur Nuaim mantan budak Ummu Salamah dari Abdullah bin Amr serupa dengan kisah ini disebutkan bahwa beliau bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan perlakukan keduanya dengan baik. Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari jalur lain dari Abdullah bin Amr disebutkan, pulanglah dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Lebih tegas daripada itu adalah hadis Abu Sa'id yang dikutip Abu Daud, kembalilah dan mintalah izin keduanya. Apabila keduanya memberi izin maka berjihadlah, tapi jika tidak, maka berbaktilah kepada keduanya. Mayoritas ulama berpendapat tentang diharamkannya berjihad apabila kedua orang tua atau salah satunya melarang, tetapi dengan syarat orang tua itu muslim. Sebab berbakti kepada keduanya merupakan fardu ain bagi anak, sedangkan jihad adalah fardu kifayah. Apabila jihad telah menjadi fardu ain, maka tidak perlu izin orang tua. Pendapat ini didukung oleh riwayat yang dikutip Ibnu Hibban dari jalur lain dari Abdullah bin Amr. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya tentang amalan yang paling utama.
Maka beliau bersabda, "Sholat." Orang itu berkata, "Kemudian apa?" Beliau bersabda, "Jihad." Laki-laki tersebut berkata, "Sesungguhnya aku memiliki orang tua." Beliau bersabda, "Aku memerintahkanmu untuk berbakti kepada keduanya." Orang itu berkata, "Demi yang mengutusmu sebagai nabi dengan kebenaran, sungguh aku akan berjihad dan meninggalkan keduanya." Beliau bersabda, "Kamu lebih mengetahui." Ini dipahami sebagai jihad fardu ain untuk memadukan dua hadis tersebut. Hadis ini dijadikan dalil tentang haramnya bepergian tanpa izin orang tua, karena jika jihad dilarang, sementara keutamaannya demikian besar, maka bepergian yang bersifat mubah lebih patut dilarang bila tanpa izin. Hanya saja, jika bepergian tersebut bertujuan untuk mempelajari sesuatu yang fardu ain, dan itu merupakan satu-satunya cara untuk mencapainya, maka seseorang tidak dilarang untuk bepergian meskipun tanpa izin orang tua. Adapun bila yang akan dipelajari adalah fardu kifayah, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Dalam hadis di atas terdapat keterangan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, mengagungkan hak keduanya, dan banyaknya pahala berbakti kepada mereka. Tidak berjihad kecuali atas izin kedua orang tua. Dari Habib, dari Abu al-Abbas, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah aku berjihad?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah engkau memiliki kedua orang tua?" Dia menjawab, "Ya." Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada keduanya, hendaklah engkau berjihad." Hadis riwayat Bukhari nomor 5972. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id, seorang laki-laki hijrah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kedua orang tuamu di Yaman?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah mereka mengizinkanmu untuk hijrah?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kembali dan mintalah izin kepada mereka. Jika mereka berdua mengizinkan, maka berhijrahlah. Namun jika tidak, maka berbaktilah kepada mereka berdua." Kalimat "pada keduanya hendaklah engkau berjihad" maksudnya, jika kamu masih memiliki kedua orang tua, maka berjihadlah dengan cara berbakti kepada ayah dan ibumu, dan berbuat baik kepada keduanya, karena berbakti kepada kedua orang tua sama halnya berjihad melawan musuh.